Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ananda berada. Barakallahu fikum. Ananda sekalian, kita hari ini merupakan pertemuan kedua dari bab keempat, yaitu induksi Faraday. Pertemuan kedua ini ada dua pembahasan. Yang pertama induktansi, yang kedua aplikasi induksi Faraday. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dengan benar setelah mempelajari bab induksi Faraday. Oke Ananda, simaklah video yang akan Ibu terangkan. B. Induktansi. Ini bentuk gambar induktansi, mungkin Ananda sudah melihatnya dalam keseharian. Ini merupakan pertemuan kedua dari bab keempat. Sebelumnya, ayo kita mengulas kembali materi sebelumnya. Bagaimanakah bunyi hukum Faraday serta persamaannya? Kita tahu bahwa GGL induksi itu sebanding dengan perubahan flux magnetik persatuan waktu, atau E sama dengan min d flux per dt. Berikut bagaimana bunyi hukum Lenz. Itu GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Itulah yang menandakan tanda negatif pada hukum Faraday. Berikut apa yang dimaksud dengan flux magnetik? Bahwa flux magnetik itu adalah B dikali A. Oke, itu pelajaran pertemuan pertama yang lalu. Pada induktansi ini ada dua pembahasan. Yang pertama tentang induktansi diri, yang kedua tentang koil Tesla. Kita masuk yang pertama, induktansi diri. Induktansi diri itu adalah induktansi yang ditimbulkan akibat gaya gerak listrik induksi di dalam kumparan. Joseph Henry menyatakan bahwa GGL induksi sebanding dengan perubahan kuat arus terhadap waktu. Simbol dari induktansi diri adalah L besar dan satuannya Henry untuk mengingat namanya. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan bahwa GGL sama dengan L dI per dt atau GGL min L delta I per delta T. Kalau delta kita tahu bahwa L2 kurang I2 kurang I1 atau T2 kurang T1. Oke, keterangannya seperti yang lalu. E ini bukan E energi tapi E seperti angka 3, GGL induksi satuannya volt, L induktansi diri satuannya Henry. dI per dt besarnya perubahan arus setiap waktu, satuannya ampere per sekon. Bagaimanakah polaritas GGL induksi pada induktor akibat perubahan arus listrik? Oke, perhatikan gambar. Arus listrik mengalir pada solenoida, ini pada gambar A, menimbulkan medan magnet ke kiri. Ketika arus listrik berubah, maka flux magnetik di dalam kumparan juga ikut berubah sehingga menimbulkan GGL induksi pada kumparan. Berdasarkan hukum Lenz, polaritas GGL induksi melawan perubahan medan magnet dari arus. Nih, arus ke atas berarti medan magnetnya arah ke kiri. Terus gambar di B ini, ketika arus bertambah, jika arusnya naik atau bertambah, akan timbul GGL induksi dengan polaritas seperti gambar B tersebut. Itu polaritasnya positifnya akan lebih besar. Dia akan menjadi kebalikannya. Dan pada gambar C itu kebalikannya, ketika arus berkurang polaritas GGL induksi berubah membalik seperti gambar pada C ini. Nih membalik polaritasnya, minnya sebelah kanan, positif sebelah kiri. Sedangkan jika dia arus meningkat, positifnya sebelah kanan, negatifnya sebelah kiri. Oke, ini tadi keterangan gambar.
Jadi rumus induktansi pada solenoid dan toroida yaitu yang pertama untuk solenoid L atau induktansi diri L sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali A per L. Untuk toroida berarti L sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali A per 2 pi A, karena toroidanya berbentuk lingkaran sehingga L toroida 2 pi A. Keterangannya bahwa L itu induktansi diri solenoid atau toroida, satunya Henry, dan mu 0 permeabilitas udara nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, sedangkan N jumlah lilitan, A luas penampang satunya meter kuadrat, L panjang solenoid atau toroid satunya meter. Tadi kita tahu bahwa panjang toroid adalah 2 pi A. Jika kumparan berisi bahan, maka induktansi diri dirumuskan. Nih, berisi bahan. Nih L bahan, induktansi bahan LB biasanya mu R dikali mu 0 kali N kuadrat kali A per L. Kita tahu bahwa induktansi pada udara vakum adalah mu 0 N kuadrat kali A per L, tadi dirumus di atas. Sehingga induktansi bahan juga bisa rumusnya mu R kali L, karena L-nya sama dengan ini rumusnya. Keterangan sudah diterangkan seperti di atas. Terus energi yang tersimpan dalam induktor. Jadi rumus energi yang tersimpan itu W sama dengan setengah LI kuadrat. Didapat dari untuk mencari integral, yaitu selang waktu yang sesaat, energi sesaat, dW per GGL kali IDT. Nah, sehingga kita tahu bahwa ini GGL itu LDI per DT. Nah, terus dW ini sama dengan LDI per DT dikali I kali DT. DT habis, maka tinggal LIDI. Ini DI ya, bukan DT. Sehingga diintegralkan, dW sama dengan integral L-nya di luar integral IDI. Jadi dapatlah W sama dengan L. Nah, IDI ini rumus menjadi setengah I kuadrat, sehingga W sama dengan setengah LI kuadrat. Satuan W energi, satuan energi Joule, L Henry, ini merupakan induktansi diri, I arus ampere. 2. Koil Tesla. Koil Tesla adalah transformator yang sistem resonansi yang menggunakan udara sebagai intinya. Perhatikan gambar. Ini disebut dengan koil Tesla. Setelah dihubungkan dengan baterai, ada pemicu arusnya sehingga dia akan bisa menghidupkan atau mengalirkan arus pada lampu di sekitar koil Tesla. Nah, jika lebih lanjut ingin mengetahui, ada di YouTube bagaimana cara kerja koil Tesla dan bagaimana cara merangkainya. Secara matematis dapat dirumuskan bahwa M itu sama dengan L atau induktansi koil Tesla sama dengan mu 0 kali N1 kali N2 kali A per L. N itu merupakan jumlah lilitan pada kumparan pertama, N2 itu jumlah lilitan pada kumparan kedua. Sedangkan L itu induktansi koil Tesla, satuannya Henry, sama mu 0 permeabilitas ruang hampa, nilainya juga sama. A luas penampang. Sedangkan L panjang koil Tesla, satuannya meter. Kita masuk yang ketiga. Bukan yang ketiga tapi yang C. Aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi. Ini gambar apakah yang Ananda lihat di video ini? Apakah hubungannya peralatan itu dengan materi induksi Faraday? Kita lihat gambar ini, mungkin Ananda sudah lihat di jalan-jalan di sekitar daerah rumahnya masing-masing. Kita masuk pembagiannya, yaitu yang pertama generator, yang kedua transformator. Kita masuk yang pertama, yaitu generator. Generator adalah alat untuk mengubah energi gerak
atau mekanik menjadi energi listrik. Lihat ini disebut dengan alat generator. Dia akan bergerak oleh bantuan zat, baik itu udara, air atau apapun, sehingga dia akan menggerakkan generator ini. Setelah itu dia akan menghasilkan energi listrik. Contohnya pada PLTB dan banyak lagi contoh yang lain. Ini dibantu oleh udara, angin, bayu, PLTB bayu atau angin. Secara matematis dapat dirumuskan bahwa GGL pada generator itu adalah GGL maksimum dikali sin omega T. Sedangkan GGL maksimum itu rumusnya untuk semudah mengingat ban kali omega W atau B kali A kali N omega. B itu adalah induksi, medan magnet satuannya Tesla. E itu atau E maksimal GGL maksimum satuannya volt. E itu ada GGL induksi satuannya juga volt. Sedangkan omega atau W kecepatan sudut radian per sekon, N jumlah lilitan, sedangkan A luas satuannya meter persegi. T waktu satuannya sekon. Masuk yang kedua, transformator. Transformator adalah suatu alat untuk mengubah nilai tegangan atau V arus bolak-balik AC tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Perhatikan gambar. Ini merupakan alat transformator atau isi dalam transformator. Bagian transformator. Ini bentuk isi dalam transformator. Yang pertama, inti besi. Lihat tuh, inti besi merupakan dari magnet. Yang kedua, lilitan primer yang merupakan juga sumber tegangan. Yang ketiga, lilitan sekunder merupakan tegangan keluaran. Jadi bagian transformator ada 3 isi yang berpengaruh. A. Prinsip kerja transformator. Ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus listrik bolak-balik akan mengalir melalui kumparan primer. Oleh karena arus bolak-balik berubah secara sinusoida, flux magnetik yang dihasilkan juga berubah secara sinusoida. Flux magnet tersebut menginduksi kumparan sekunder, sehingga pada kumparan sekunder timbul tegangan atau arus yang juga berubah secara sinusoida. Masuk yang B, persamaan transformator. Maka dari cara kerjanya tadi, maka didapat tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer dengan atau dibagi dengan jumlah lilitan sekunder. Atau bisa juga kita masukkan arus sekunder dibanding dengan arus primer. Kebalikan pada lilitan dan tegangan pada primer. Masuk yang C, yaitu jenis-jenis transformator. Yang pertama, jika lilitan primer lebih besar dari lilitan sekunder, maka tegangan primer juga akan lebih besar dengan tegangan sekunder, sehingga arus pada primer otomatis lebih kecil pada arus pada sekunder, disebut dengan transformator step down. Berikut, jika lilitan primer lebih kecil dari lilitan sekunder, maka tegangan primer juga akan lebih kecil dari tegangan sekunder, sehingga arus pada primer akan lebih besar dibanding arus pada sekunder, yang disebut dengan transformator step up. Jadi jika arusnya lebih besar masuknya, maka disebut step up. Jika arusnya lebih kecil disebut dengan step down.
Makanya disebut dengan step up itu adalah menaikkan tegangan arus bolak-balik, sedangkan step down disebut menurunkan tegangan arus bolak-balik. Kita masuk yang D, yaitu efisiensi trafo. Kita tahu bahwa efisiensi adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara daya keluaran, ini daya sekunder, daya keluaran, dengan daya masukan, ini primer masukan, sehingga secara matematis Nu atau efisiensi trafo sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer dikali 100%. Atau kita tahu bahwa rumus daya itu adalah V kali I atau tegangan kali arus. Karena sekunder yang di atas, maka primer yang di bawah. Nah, dari situ dapat kita tahu keterangan N ini adalah efisiensi, satuannya persentase, persen. P ini daya, satuannya watt. V ini tegangan, satuannya volt. I arus, satuannya ampere. Oke, kita masuk contoh soal yang pertama. Pada kumparan yang mempunyai induktansi 0,8 Henry dalam setengah sekon, kuat arusnya berubah dari 70 mA menjadi 10 mA. GGL induksi yang terjadi adalah sebesar, maka kita buat diketahui L-nya 0,8 Henry, T-nya setengah sekon atau 0,5 sekon, arus pertama 70 mA, arus kedua 10 mA. Ditanya GGL induksi, maka bisa kita jawab bahwa GGL induksi sama dengan min L delta I per delta T. Nah, kita tahu bahwa rumus delta I itu adalah 10 kurang 70, sehingga didapat min 60. Min kali min positif, 6 kali 8, 64 bagi setengah. Hasilnya itu menjadi 96 milivolt. Karena kita tadi dalam miliampere, mili kita belum berubah ke dalam satuan SI-nya. Jadi ini tetap dalam mili. Berikut contoh soal yang kedua. Solenoid sepanjang 30 cm mempunyai luas penampang dan jumlah lilitan berturut-turut 0,6 cm persegi dan 80 lilitan. Jika dalam solenoid tersebut dialiri arus listrik sebesar 75 mA, besar energi yang tersimpan dalam solenoid adalah, diketahui L 30 cm menjadi 0,3 meter, luasnya 0,6 persegi menjadi 0,6 kali 10 min 4 meter persegi, tadi cm rubah ke meter, N 80 lilitan, arus 75 mA menjadi 75 kali 10 min 3 ampere. Ditanya energi yang tersimpan. Kita tahu bahwa rumus energi adalah setengah LI kuadrat. Kita cari dulu L-nya. Nih, rumus L pada solenoid, mu 0 kali N kuadrat kali A. Kita masukkan angkanya. Tadi mu 0 udah ketetapan, 4pi kali 10 min 7. N-nya 80 dikuadratkan. A-nya 0,6 10 min 4 dibagi 0,3. Maka hasilnya kita kalikan semua dan dibagi 0,3 adalah 5,12 pi kali 10 min 7. Kita masukkan L-nya ke dalam U, rumus energi. U ini sama dengan W ya. Setengah kali 5,12 pi kali 10 min 7 dikali 75 kali 10 min 3 dikuadratkan. Maka dapatlah hasilnya 1,44 pi kali 10 min 9 joule. Contoh ketiga. Sebuah transformator dihubungkan dengan PLN pada tegangan 100 volt, menyebabkan kuat arus pada kumparan primer 10 ampere. Jika perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder 1:25, hitunglah tegangan pada kumparan sekunder dan kuat arus pada kumparan sekunder. Oke, buat diketahui VP primer 100 volt, IP-nya 10 ampere, perbandingan NP dengan NS ada 1:25. Ditanya tegangan sekunder dan arus sekunder. Maka kita jawab
VP per VS sama dengan NP per NS. Kita masukkan, karena ditanya VS, maka rumusnya kita putar-putar bolak-balikkan, mendapat NS per NP kali VP. Maka VS sama dengan 25 per 1 kali 100, hasilnya 2500 volt. Berikut kita mencari arus, kita masukkan pada NP per NS sama dengan IS per IP. Kita balikkan juga rumusnya, IS sama dengan NP per NS kali IP, sehingga rumusnya hasilnya menjadi 1 bagi 25 kali 10, hasilnya 0,4 ampere. Jadi tegangan sekundernya 2500 volt dan kuat arus sekundernya 0,4 ampere. Terima kasih. Oke Nanda, demikianlah pada pertemuan kedua ini, dan ini merupakan terakhir dari bab keempat. Jadi minggu depan kita masuk bab 5, yaitu arus bolak-balik. Karena kita sudah masuk materi baru, Ibu harap Ananda semua jangan lupa untuk pengganti praktikumnya membuat PPT bab keempat. Dikumpulkan 1 minggu setelah materi yang telah Ibu kirim ini. Jadi Ananda tugas jangan lupa dikumpulkan, yaitu berupa resume dan tugas soalnya. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.